Nasiburan dengan NIM 13S24031 dari Politeknik Elektronik sebagai ketua. Saya Minatani Siboya dengan NIM 12S24005 dari Prodi Sistem Informasi. Saya Ben Hezron Manurung dari Prodi D3 TI Teknologi Informasi dengan NIM 42324. Saya Kori Hutajulu dari Prodi Manajemen Rekayasa dengan NIM 21S24054. Saya Mikael Gomatul Hutajulu dari Prodi D4 TRPL dengan NIM 41424012. Saya Arvin Melkisedek Samosir dengan NIM 4332405 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Saya Kevin J. Silalahi dengan NIM 22S24024 dari Prodi Teknik Metalurgi. Dimana mengapa saya memilih soal ini untuk mengembangkan kemampuan kritis, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, mendorong kreativitas dan inovasi, dan yang keempat itu menanamkan dasar pemahaman teknologi. Ramuan dari sini untuk membuat sebuah gambar dengan menggunakan potongan kertas warna warni. Ini mempunyai potongan kertas sebagai berikut: 8 segitiga ungu, 4 segitiga hijau, dan 6 segitiga hitam. Kita jenis potongan kertas ukurannya sama. Ini ingin membuat ramuan dengan menggunakan potongan-potongan kertas tersebut. Kita tidak perlu menggunakan semua potongan, dan hasilnya juga tidak perlu menutup seluruh permukaan lantai. Bentuk mana yang dapat dihasilkan dari potongan tersebut? Nah, di sini pilihannya ada 4, yaitu bentuk A, bentuk B, bentuk C, dan tidak ada satu dari gambar. Nah, untuk jawabannya itu adalah A. Penjelasannya, kita tahu batang kertas ini dimiliki oleh induk. Kita hanya perlu mencari tahu bagaimana cara menyusun kertas supaya bisa membentuk contohnya rangkuli A, B, atau C. Berikut adalah gambar jawaban dari A, dan berikut adalah tabel di mana A adalah bentuk yang bisa dibawa oleh induk. Pilar computational thinking yang ditemukan pada soal itu adalah decomposition, pattern recognition, precision, dan algorithmic thinking. Yang Sabua dari Bebras Indonesia Computational Thinking Challenge 2019. Mengapa saya memilih soal ini? Karena untuk meningkatkan logika dan pemecahan masalah, dan soal ini melibatkan pola yang berulang yang menurut siswa untuk memperhatikan urutan gerakan secara cermat dan melatih kemampuan mereka untuk menganalisis masalah serta menyusun langkah-langkah yang logis. Selanjutnya, pilar computational thinking yang ditemukan pada soal, yaitu decomposition, yang kedua pattern recognition, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat itu algorithmic thinking. Intinya pada soal ini, anak diajak untuk melatih logika dan pemecahan masalah. Anak belajar mengenali pola dan menyelesaikan masalah secara bertahap. Di sini saya mengambil kategori besar soal dari Bebras Indonesia Computational Thinking Challenge 2019. Referensi soalnya dari Bebras Indonesia, Bu. Nah, di sini saya memilih soal. Saya akan membacakan. Setelah acara pentas musik, banyak sampah di lapangan. Robot pembersih mengambil sampah yang ditinggalkan melalui gambar berikut. Robot pembersih akan bergerak mengambil sampah paling dekat, kemudian bergerak mengambil sampah di paling dekat berikutnya. Robot mengulang langkah sampai semua sampah dipungutnya. Tantangannya, benda apa yang dipungut paling akhir oleh robot? Di sini jawabannya adalah biru, karena biru adalah bagian terakhir dari urutan dari sampah yang dikutip oleh si robot. Di sini pilar compositional thinking yang ditemukan pada soal ini adalah decomposition atau pemecahan masalah, yaitu mengidentifikasi posisi masalah, menentukan sampah terdekat, dan menyusun langkah pengambilan. Lalu adalah pattern recognition atau pengenalan pola, mencari pola urutan pengambilan, lalu mengidentifikasi pola gerakan, dan mengenali kesamaan dalam sampah. Tujuan menggunakan saya memilih soal ini karena dikhusus untuk pada kawasan anak-anak supaya bisa memilah serta mengurut sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar. Sekian dari video saya, terima kasih. Membahas soal dari kategori soal Bebras Indonesia Computational Thinking Challenge tahun 2019. Di mana di sini ada soal 5 boneka salju berbaris dari kiri ke kanan untuk mengambil topi yang sesuai ukurannya, di mana topi diambil satu persatu mulai dari yang paling atas. Tantangan, tentukan tumpukan mana yang benar di antara gambar pada opsi jawaban berikut ini. Ada 5 pilihan jawaban. Opsi A, B ini langkah yang kita lakukan, yaitu yang pertama, kita mengidentifikasi boneka salju dan topi. Perhatikan setiap boneka salju dan ukurannya, mulai dari yang terbesar hingga terkecil. Topi juga memiliki ukuran tertentu dan setiap boneka harus mengenakan topi yang sesuai dengan ukurannya. Yang kedua, urutkan topi berdasarkan ukuran. Kita susun topi dari ukuran terbesar untuk boneka yang terbesar hingga terkecil untuk boneka yang terkecil. Kemudian, pilih topi untuk setiap boneka. Mulailah dari boneka salju terbesar, pasangkan topi terbesar untuk boneka tersebut. Demikian selanjutnya. Yang keempat, verifikasi urutan boneka dan topi. Setelah semua boneka mendapatkan topi, pastikan setiap boneka menggunakan topi yang sesuai dengan ukurannya. Berdasarkan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Adapun pilar computational thinking pada soal yang yaitu ada 4. Yang pertama ada pemecahan masalah, ada pengenalan pola, rancangan algoritma, dan abstraksi. Kemudian alasan saya untuk memilih soal ini yaitu yang pertama, untuk melatih computational thinking, di mana soal ini melibatkan 4 pilar computational thinking. Dan yang kedua, soal ini sederhana namun menantang. Meskipun soal terlihat sederhana, namun siswa diajak untuk memahami pola, mengurutkan, dan menyusun strategi penyelesaian. Dan yang ketiga itu ada visual yang mendukung, di mana ada ilustrasi
dan boneka salju, di mana membuat soal lebih menarik dan mudah dipahami, terutama bagi siswa sekolah dasar, sehingga membantu meningkatkan motivasi belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Soal yang berkategori Bebras Indonesia Computational Thinking Challenge 2019 dari tingkat SD, yang dimana soalnya adalah Andi seberang-berang harus memasukkan bola berbagai ukuran, 5 besar, 2 bola ukuran sedang, dan 5 bola kecil ke dalam kotak. Dan kotak yang tersisa dalam 3 kotak besar, 5 kotak sedang, dan 3 kotak kecil. Sebuah bola yang hanya akan masuk ke dalam kotak yang lebarnya sama atau lebih besar. Setiap kotak hanya dapat berisi 1 bola di dalam sebuah kotak besar. Andi dapat menaruh bola kecil. Tantangannya adalah berapa banyak bola yang dapat dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Jadi pembahasannya di sini adalah jawabannya yang benar adalah 10 karena kemungkinan jawaban dari 3 bola besar dimasukkan ke dalam 3 kotak besar, 2 bola sedang dimasukkan ke dalam 2 kotak sedang, 3 bola kecil dimasukkan ke dalam 3 kotak kecil, 2 bola kecil yang tersisa dimasukkan ke dalam 2 kotak yang sedang tersisa. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Tidak memungkinkan untuk memasukkan lebih banyak bola karena tidak ada lagi kotak besar untuk 2 bola yang tersisa. Kenapa saya mengambil soal tersebut adalah karena ada beberapa pilar computational thinking yang dapat ditemukan pada soal tersebut. Yang pertama adalah decomposition atau pemecahan masalah. Masalah dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, seperti menghitung jumlah bola berdasarkan ukuran dan menghitung jumlah kotak berdasarkan ukuran. Yang kedua adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Mengenali pola pengisian kotak secara efisien. Bola sedang dimasukkan ke dalam kotak besar dan selanjutnya. Yang ketiga adalah abstraction, seperti menyederhanakan masalah. Dan keempat adalah algorithmic thinking atau berpikir algoritmik. Perkenalkan, nama saya Arvin Melkisedek Samosir dari kelompok Cemara dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 433240004. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal mesin menggambar dari kiri ke kanan. Mesin mulai menggambar pada selendang dengan bentuk ditunjuk oleh anak panah warna biru. Kemudian mesin mengikuti aturan untuk mencetak gambar berikutnya dengan mengikuti arah panah. Mesin menggambar setiap bunga daun mengikuti arah panah. Tantangannya itu selendang mana yang dapat dibentuk dengan aturan di atas. Jika kita lihat di sini, yang mengikuti aturan itu terdapat pada selendang A. Mengapa demikian? Karena kalau pola B dan C memiliki jenis kesalahan yang sama, setiap pola diikuti pada jawaban D. Setelah sisi yang pertama adalah sebuah yang tidak mungkin setelah kita hanya menyelesaikan polanya atau tambah sebuah. Jadi, pilar computational thinking yang ditemukan pada soalnya itu adalah algorithmic thinking, yaitu berpikir algoritmik. Penyelesaian soal memerlukan penerapan aturan langkah-langkah algoritma yang jelas dan sistematis untuk mencetak pola sesuai urutan yang diberikan. Yang kedua itu abstraksi. Soal ini mengabaikan detail yang tidak relevan, seperti cara kerja internal mesin dan fokus aturan sederhana yang menunjukkan pola arah panah. Yang ketiga itu pattern. Pattern recognition, pengenalan pola. Dalam sebuah pola bunga dan daun dikenali untuk memastikan urutan gambar yang dihasilkan sesuai dengan aturan mesin. Dekomposisi itu soal memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami, seperti langkah-langkah mencetak mesin gambar, mulai dari bunga pertama, mengikuti arah hingga mencetak bola. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Kevin Johansen Silalahi, NIM 22S24024, program studi S1 Teknik Metodologi, kategori soal Bebras Indonesia Computational Thinking Challenge 2019. Saya memilih soal ini supaya anak-anak SD tahu cara computational thinking. Soal pemantauan cuaca Bebras mengirimkan pesan dari puncak gunung ke para Bebras di lembah. Pesan dikodekan dengan gambar awan besar dan kecil sebagai berikut. Yang pertama ada badai, hujan rintik, berawan cerah. Suatu hari yang sangat kencang anginnya, para Bebras di suatu lembah hanya mampu melihat 2 awan besar sebagai berikut. Tantangan: pilihlah pesan yang dikirimkan atau jawaban bisa lebih dari 1. A. Berawan, B. Cerah, C. Hujan rintik, D. Badai. Jawaban adalah A. Berawan dan badai. Untuk pesan berawan dan badai, awan kedua dan keempat mereka besar. Arti yang mungkin B dan C tidak mungkin benar, karena keduanya memiliki awan kecil di posisi kedua dan keempat. Pilar computational thinking yang ditemukan pada soal decomposition atau pemecahan masalah. Masalah dipecah menjadi beberapa bagian kecil, seperti menganalisis setiap awan, membandingkan perbedaan antara jumlah awan, menganalisis bentuk awan. Pattern recognition, pengenalan pola, mencari pola awan badai, hujan rintik, berawan dan cerah, membandingkan pola gerakan dengan posisi. Abstraction atau abstraksi, lihat urutan awan yang mempunyai beberapa kemungkinan, lalu buat kemungkinan yaitu badai dan berawan. Algorithmic thinking, berpikir algoritmik, menggunakan langkah-langkah logis untuk menentukan solusi. Pertama kita lihat soal menentukan posisi awan
yang sama atau sesuai dengan soal. Membuat beberapa kemungkinan jawaban. Kemungkinan akan diisi tanda tanya dengan kemungkinan 4 jawaban. Bandingkan soal dan jawaban dengan pola gambar soal. Lalu buat kesimpulan.